Assalamualaikum teman-teman. Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena aku bakalan bagi tips, tutorial, dan hal-hal lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, di video kali ini aku bakalan kasih tips ampuh online shop makin berkembang dan juga banjir orderan. Di era milenial seperti ini marak sekali ya yang namanya online shop. Dan siapa sih yang punya online shop tapi mereka nggak pengen online shop mereka itu makin berkembang dan juga banjir orderan? Pasti semuanya pengen kan seperti itu, tapi kebanyakan orang tidak tahu caranya untuk mengembangkan online shopnya maupun untuk biar online shop mereka itu banjir orderan. Nah, di video kali ini aku kasih tips sekalian secara gratis. Tapi sebelumnya kalian yang belum subscribe, sekali lagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu mudah sekali dan tanpa biaya. Langsung aja, tips yang pertama yaitu memperluas jangkauan. Maksud dari memperluas jangkauan ini yaitu misalnya kalian jualan sekarang hanya melewati WhatsApp. Jadi kalian itu harus memperluas jangkauan kalian tidak hanya lewat WhatsApp, tetapi kalian bisa juga promosi dagangan kalian itu melalui akun sosial media kalian yang lain seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian itu harus memanfaatkan semua sosial media untuk bisa menghasilkan uang. Jangan sampai sosial media itu hanya kalian gunakan untuk stalking yang nggak bermanfaat, dan jangan sampai juga sosial media itu hanya akan menyedot paketan kalian tanpa kalian bisa menghasilkan uang dari sosial media tersebut. Jadi aku selalu mengibaratkan promosi itu seperti kita menanam benih di ladang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menanam benih itu hanya di satu ladang, otomatis hasil panen kita akan sedikit. Dan apabila kita itu menebar benih di banyak ladang, maka otomatis hasil panen kita itu akan lebih banyak. Sama halnya seperti kita promosi. Misalnya kalau kita hanya promosi di WhatsApp, maka hasilnya itu juga akan itu-itu aja. Tapi kalau kita berani memperluas jangkauan kita juga promosi lewat sosial media yang lain, maka otomatis hasil orderan kita itu juga akan semakin banyak. Tips yang kedua yaitu meningkatkan kualitas atau bisa juga dengan menambah variasi barang dagangan yang akan dijual. Misalnya nih, di online shop kalian itu kalian ada beberapa produk yang kalian itu bikin sendiri. Misalnya kalian bikin segi 4 corn skin. Jadi ketika belanja, kalian itu mendapatkan kain corn skin yang standar. Maksudnya kualitasnya nggak terlalu baik dan nggak terlalu buruk juga, standar ya teman-teman. Terus ketika kalian belanja di minggu selanjutnya, ternyata ada kain yang kualitasnya itu lebih baik dari kain yang kalian beli kemarin itu. Dan harganya pun sama atau bahkan cuma beda tipis gitu. Jadi lebih baik kalian itu pilih kain yang lebih baik dari yang kalian beli kemarin itu. Karena apa? Supaya kualitas produk kalian itu lebih baik dan kalau seperti itu, otomatis pelanggan kalian itu akan senang. Selain memperbaiki kualitas, kalian juga bisa menambah variasi dari barang jualan kalian. Misalnya kalian tadi cuma jualan jilbab corn skin. Kemudian kalian sekarang juga menambah jilbab yang pasmina yang berbahan ceruti, atau pasmina yang berbahan diamond, atau bergo, atau yang lain sebagainya. Kalian menambah variasi barang dagangan yang kalian jual itu, maka otomatis pelanggan kalian itu juga akan semakin banyak. Karena setiap orang pasti kesukaannya itu beda-beda ya, nggak mungkin semua orang itu sukanya segi 4. Kan banyak juga wanita-wanita di luar sana yang suka memakai pasmina, dan pasminanya itu pun juga bervariasi. Jadi kalian kalau bisa harus menyediakan semua kebutuhan wanita itu di online shop kalian.
Terus kalau misalnya kalian itu nggak punya produk sendiri di online shop kalian, jadi istilahnya kalian itu 100% murni menjadi reseller. Jadi kalian itu harus mencari beberapa supplier yang mempunyai kualitas bagus dan barangnya itu juga bervariasi supaya online shop kalian itu juga makin bervariasi. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu menggunakan foto produk yang menarik dan juga disertai dengan keterangan yang jelas. Online shop itu yang pertama dijual bukan barangnya ya teman-teman. Jadi yang pertama dijual itu merupakan gambar dari produk tersebut. Jadi kualitas gambar dari produk itu merupakan penentu dari adanya pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kalian atau tidak. Jadi misalnya kalian punya produk yang bagus, tapi foto kalian itu jelek, misalnya blur atau hasil dari screenshotan, itu akan mengurangi rasa kepercayaan pelanggan dan mengurangi rasa ketertarikan pelanggan dengan produk kalian. Dan untuk menghasilkan foto produk yang menarik, itu tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam ya teman-teman. Misalnya kalian mempunyai HP, jadi kalian bisa kok memanfaatkan HP kalian itu untuk menghasilkan foto produk yang bagus. Nah, dan kalian yang bingung bagaimana cara foto produk yang estetik, yang bagus, yang keren, tapi hanya menggunakan low budget, kalian bisa cek video aku yang ini. Nah, di video itu aku udah kasih cara untuk foto produk yang bagus, tapi hanya menggunakan bahan seadanya. Tips yang keempat yaitu amanah dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, jadi di sini aku langsung ambil contoh aja. Contoh dari amanah. Amanah itu kan artinya dapat dipercaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang rumahnya jauh, minta dikirim, tapi barang yang dia pesan itu masih PO. Tapi dia itu langsung aja transfer ke kita. Itu kan artinya mereka menaruh amanah di kita. Jadi jangan sampai kita itu mengecewakan mereka. Dan jika kalau barangnya itu udah ready, jangan lupa kalian segera kirim ke mereka. Itulah arti dari amanah atau dapat dipercaya. Kemudian contoh dari bertanggung jawab yaitu misalnya ada pelanggan kalian yang pesen jilbab warnanya pink. Tapi ternyata jilbab yang datang itu warnanya pink tua. Jadi sebagai owner yang baik, kalian itu harus bertanggung jawab. Misalnya kalian tawari, barangnya itu kalian tuker atau di-cancel oleh pelanggan kalian itu. Kalau dipikir-pikir, kan misalnya pelanggan itu maunya cancel ya teman-teman. Jadi kita itu bakalan rugi. Ya gak apa-apa ya teman-teman, kita itu rugi kan cuma sekali. Gak semua barang yang mereka order kan salah. Jadi kita itu nggak apa-apa sekali-kali itu mengalah dengan pelanggan, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada mereka. Nah, kalau kita udah mempunyai rasa tanggung jawab kita kepada mereka, maka mereka itu akan senang order di kita, dan mereka itu merasa bahwa kita itu adalah online shop yang benar-benar amanah dan dapat dipercaya, dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan itu, maka mereka nggak akan ragu untuk order lagi di online shop kita. Tips yang kelima yaitu semangat. Nah, ini merupakan tips atau motivasi untuk diri sendiri bagi para penjual online ya teman-teman. Jadi kalau kita dalam keadaan terpuruk, kita harus terus mengingat bahwa perjuangan kita membangun online shop kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita itu berhenti di tengah-tengah dan kita akan terus bersemangat untuk mengembangkan dan supaya online shop kita itu makin laris. Semangat di sini juga bisa diartikan dengan kita itu semangat untuk mengembangkan online shop kita. Misalnya ya teman-teman, di online shop kalian itu yang paling laris itu adalah jilbab segi 4. Jadi kalian itu harus memberanikan diri untuk menyetok jilbab itu. Misalnya kalian hanya menyetok 3 jilbab, ternyata laku semuanya. Jadi selanjutnya kalian bisa menyetok jilbab itu lebih banyak, misalnya 5 jilbab, dan kalian juga bisa menambah variasi jilbab untuk kalian ready stock di rumah. Tips yang terakhir atau tips yang keenam, yaitu ini adalah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua pebisnis online atau pedagang online, yaitu sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan suatu sikap yang tidak pernah patah semangat dalam menghadapi semua rintangan-rintangan yang terjadi dan terus semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dengan kerja keras dan keuletannya. Dalam berjualan online pastinya banyak ya teman-teman rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Tapi kita harus mempunyai sikap pantang menyerah
supaya online shop kita itu bisa makin berkembang dan juga laris sesuai dengan mimpi kita. Dengan mempunyai sikap pantang menyerah, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan segala hal cobaan ya teman-teman. Misalnya, kalau kita itu ready stock barang, ternyata barang yang kita ready stock itu tidak laku. Kan itu merupakan suatu cobaan ya, padahal uang modal kita itu harus diputar. Tapi ternyata barang yang kita ready stock di rumah itu ternyata nggak laku-laku. Dan itu merupakan cobaan, tapi kita itu nggak boleh menyerah. Kita harus terus semangat, terus berusaha, dan terus mencari cara bagaimana caranya online shop kita itu agar terus bisa berjalan, tidak berhenti di situ. Contoh lain ya teman-teman, misalnya kalian itu mempunyai barang produksi sendiri di online shop kalian. Jadi di awal-awal produksi misalnya ada kesalahan produksi, produksinya belum sempurna, kecacatan dalam produksi, itu merupakan hal yang biasa terjadi. Tapi kalian tidak boleh menyerah begitu aja, karena kegagalan merupakan pintu awal dari kesuksesan. Jadi kalau kalian terus berusaha produksi, terus berusaha mencoba, kalian tidak pernah takut gagal, dan menganggap sebuah kegagalan itu merupakan awal dari kesuksesan, maka insya Allah kalian itu akan sukses. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya beberapa tips dari aku untuk mengembangkan online shop dan juga supaya banjir orderan. Apabila kalian mempunyai tips yang lainnya yang nggak kalah menarik atau yang belum pernah aku sebutkan di video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya semuanya itu juga bisa tahu tips apa saja yang bisa mengembangkan online shop mereka. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Apabila di video ini masih ada banyak kesalahan, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya, karena tidak ada manusia yang sempurna dan kita masih sama-sama belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.